Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Hari ini jam setengah 8, hari Senin, bulan Mei tahun 2023, di mana hari Senin adalah hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat, Nabi ditanya oleh Abu Dzarrin, seorang sahabat Nabi yang khusyuk, seorang wali Allah, seorang ahlul ibadah, ahlul ilm. Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa saat hari Senin? Kemudian Rasul menjawab, hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Hari Senin adalah hari di mana wahyu pertama diturunkan, dan hari Senin adalah hari di mana aku diangkat menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika di Gua Hiro, ketika Nabi itu bertahanus karena beliau bermimpi ya. Jadi faktor pemicu kenapa beliau bertahanus atau bahasa orang Kejawan itu bertapa, itu ada penyebabnya teman-teman. Jadi waktu itu lihat di kitab perjanjian itu, di kitabnya Sahih Berjanji yang biasa kita baca di setiap malam Senin itu. Nabi itu bermimpi selama 6 bulan berturut-turut teman-teman. Jadi mimpinya itu mimpi yang nyata, sesuatu yang nyata. Jadi kejadian yang ada di dalam mimpi beliau itu selalu terrealisasi. Jadi nyata sekali mimpinya itu. Secara logika itu bisa dibuktikan itu. Lalu kemudian karena itu terjadi selama 6 bulan, Nabi itu kemudian iskal itu heran, bingung, bertanya-tanya, kira-kira ada apa ya dengan saya? Lalu kemudian untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan spiritualnya beliau, kemudian beliau bertahanus. Beliau ngomong sama keluarganya bahwa beliau harus bertahanus. Kemudian beliau memilih tempat bernama Gua Hiro yang ada di tebing, dan itu tidak terlalu jauh tapi ya jauh dari area rumahnya. Artinya beliau itu mencari tempat yang sunyi. Nah, ketika beliau bertahanus itu teknisnya tidak seperti orang Jawa yang bertapa, berdiam diri, nggak makan, nggak minum selama 40 hari. Atau bahkan kalau dalam kisah-kisah Wali Songo itu sampai bertahun-tahun Sunan Kalijogo betapa. Nah, Nabi enggak, Nabi itu hanya menyendiri untuk merenung teman-teman. Makanya dalam Islam yang namanya merenung itu tabiatnya sangat tinggi. Afala ta'qilun, apakah engkau tidak berpikir? Afala tadakkarun, apakah engkau tidak mengingat-ingat? Artinya berpikir, merenung, bukan melamun ya. Kalau melamun, menghayal itu kan sesuatu yang memang itu fiksi. Tapi kalau misalnya merenung, enggak teman-teman. Merenung itu adalah menghayati kehidupan. Misalnya kita berpikir tentang kehidupan kita yang sudah dilalui, atau berpikir kehidupan kita ke depan, atau merenung tentang pemberian Allah, kenapa alam semesta ini begitu megahnya, begitu hebat, dan seterusnya. Makanya dalam ibadah haji itu ritual atau ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dari sekian banyak komponen ritual haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi semuanya bisa ditinggalkan, semuanya bisa diwakilkan, semuanya bisa ditoleransi, kecuali wukuf itu tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diwakilkan. Jadi pada haji itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah bisa ditinggalkan, yang wajib itu kalau nggak bisa berangkat sendiri bisa diwakilkan, dibadalkan. Tapi kalau wukuf nggak bisa, entah itu orangnya dalam kondisi sakit atau mau meninggal sekalipun, dia harus berangkat. Kalau enggak sah. Nah, wukuf itu ritual yang dilakukan apa? Merenung teman-teman. Makanya dalam Islam yang namanya merenung itu tinggi sekali tabiatnya. Dalam Quran itu sering disebut-sebut afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tatadzakkarun, dan seterusnya. Itu adalah sindiran atau manifestasi bahwa orang tuh harus banyak berpikir
Dalam kata lain, orang hanya harus banyak berenung. Orang harus banyak merenung. Nah, lalu kemudian Nabi itu bertahanus di Gua Hiro itu tujuannya merenung, teman-teman. Ini ada apa ya dengan saya ini? Kok mimpinya kok aneh sekali, tidak seperti orang-orang pada umumnya. Mimpi itu kan tradisinya kan tradisi kembang tidur ya. Tapi bagi Nabi, para nabi, semua nabi termasuk Muhammad SAW, mimpinya itu bukan hanya sekedar kembang tidur, tapi itu adalah wahyu. Jadi di antara ciri-ciri kenabian adalah beliau mimpi yang benar. Jadi dalam riwayat mimpi adalah 46 tanda kenabian, atau ada yang bilang 46% tanda kenabian. Artinya mimpi itu adalah masuk sebagai klasifikasi bahwa seorang itu jadikan nabi, seperti Nabi Yusuf, seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Ibrahim yang dapat mimpi untuk menyembelih anaknya dan sebagainya. Nah, lalu beliau bertahanus di Gua Hiro itu selama beberapa lama. Tapi karena tahanus ini bukan seperti orang kejawen, maka beliau tetap dapat kiriman makan. Nah, dalam banyak riwayat itu yang sering memberikan makan itu adalah istrinya Khadijah. Jadi setiap 3 hari sekali itu beliau ngirim. Kalau zaman sekarang itu rantang lah. Tapi ketika zaman Nabi kan makanannya beda ya, ada kurma, ada macam-macam. Itu ya dikirim, teman-teman. Jadi beliau ketika mau sarapan ya sarapan, ketika mau makan pagi ya makan pagi, terus kemudian merenung lagi. Ketika beliau merasa jenuh, beliau keluar jalan-jalan gitu. Bukti konkretnya bahwa beliau jalan-jalan adalah beliau ditemui oleh malaikat Jibril dalam bentuk asli. Jadi beberapa riwayat itu Nabi beberapa kali itu bertemu malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, dan pertama kalinya atau salah satunya adalah ketika beliau di Gua Hiro. Nah, setelah itu beliau dapat wahyu, teman-teman. Itu kesekian harinya, kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian beliau didekap, kemudian dibilang Iqra. Nabi jawab, la ana biqari'in, bacalah. Maaf, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali. Ketika yang ketiga itu dekapannya itu makin erat. Artinya Jibril itu setengah memaksa gitu loh. Jadi baca. Terus kemudian Nabi itu membaca dengan menurunkan wahyu yang turun waktu itu surat Al-Alaq. Nah, setelah itu beliau lari karena ketakutan setelah lepas dari cengkeraman Jibril, dan kemudian beliau minta diselimuti, teman-teman. Dan di hari Senin juga Nabi Muhammad itu dilahirkan, dan itu adalah menjadi hujahnya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa orang itu boleh melakukan mauludan atau memperingati hari kelahiran Nabi? Secara spesifik tidak ada dalilnya bahwa Nabi memerintahkan orang itu untuk melakukan maulid atau untuk merayakan hari kelahiran beliau, itu nggak ada. Tapi secara eksplisit itu ternyata boleh, dikarenakan Nabi sendiri merayakan. Jadi Nabi itu merayakan hari ulang tahunnya dengan cara berpuasa. Oleh sebab itu makanya kemudian banyak orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau di Indonesia ada orang NU, ada orang Muhammadiyah dan sebagainya, itu melakukan tradisi maulid sebagai penghormatan atau perayaan pada hari lahirnya Nabi. Ada yang dengan cara melakukan acara pembacaan maulid, ada yang dengan cara merenungi atau membaca kisah-kisah kehidupan beliau. Yaitu sama saja ya, artinya orang yang merayakan kelahiran Nabi itu dengan cara memuliakan beliau dengan teknis yang berbeda-beda. Nah, sebagian umat Islam itu tidak melakukan ritual maulid dikarenakan tidak ada dalil yang secara spesifik, teman-teman. Tapi bagi orang-orang yang sebagian lagi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpikir, artinya mereka mengenal metode qiyas.
mengenal analogi. Kalau seandainya Nabi itu berpuasa hari Senin dengan alasan hari kelahiran, itu kan sama dengan merayakan. Maka kemudian banyak orang itu merayakan hari Senin sebagai hari lahir Kanjeng Nabi itu dengan cara membaca Maulud Nabi. Nah, ada fenomena menarik teman-teman. Ada seorang ustadz itu dari Jakarta yang notabene lulusan Al-Azhar, tapi saya nggak tahu apakah basicnya waktu kecil sekolah agama atau tidak, karena banyak sekali orang-orang Al-Azhar itu juga lulusannya bukan lulusan aliyah tapi SMA gitu. Nah, itu kemudian masuk salah satu organisasi besar yang dulunya itu agak jauh ya, artinya beliau itu sama sekali tidak mengenal organisasi itu, kita sebut NU ya, Nahdlatul Ulama. Terus kemudian tiba-tiba masuk, padahal sepertinya dalam ajarannya, ceramahnya itu agak sedikit keras ya, bahkan agak sedikit bertentangan. Lalu kemudian masuk, setelah ditanya kenapa Anda mau masuk NU, sementara sepertinya ceramah Anda itu agak sedikit banyak itu bersinggungan. Kemudian beliau berkata, saya kagum dengan keilmuan, keluasan ilmu dari salah satu pembesar NU, namanya Pak Marzuki Mustamar. Nah, maksud saya bahwa jangan-jangan orang-orang yang memang letterlek atau tekstual dengan menggunakan hadis, kalau nggak ada hadisnya nggak mau, itu karena kurang berpikir dan kurang tahunya teman-teman. Jadi keluasan ilmunya kurang. Karena buktinya seorang ustadz ini, kita sebut Ustadz Hanan Atake ini, masuk NU karena kagum dengan keilmuan Pak Marzuki yang notabene beliau orang NU. Itu belum beliau misalnya mendengar ceramah-ceramahnya tokoh-tokoh lain seperti Habib Lutfi, seperti Mbah Maimun, atau yang muda seperti Gus Baha. Itu di atasnya lagi teman-teman, pengetahuannya, keluasan ilmunya. Ustadz Hanan Atake hanya mendengar Pak Marzuki Mustamar, kemudian beliau bingung. Setelah ditanya apakah tidak pernah mendengar ceramahnya sebelumnya, tidak pernah. Nah, jangan-jangan orang-orang ini memang menutup diri atau sengaja ditutupkan biar tidak mendengar dari wejangan orang-orang Ahlus Sunnah, khususnya orang NU ini, agar apa? Agar tidak terpengaruh. Karena memang kalau misalnya kita mendengar ceramahnya orang NU, kiai-kiai khos ya yang di atas, itu keluasan ilmunya luar biasa. Bahkan sebagian orang Muhammadiyah itu kagum gitu, karena tidak banyak orang Muhammadiyah itu yang mampu melakukan hal itu. Detail tentang keilmuannya itu sangat-sangat jauh sekali. dari mulai tekstual sampai kontekstual itu dikuasai teman-teman. Ini sudah 13 menit. Nah, yang ingin saya katakan adalah fenomena ini sangat menarik dikarenakan ini terkait erat dengan keilmuan teman-teman. Jadi khazanah keilmuan itu memang sangat mengagumkan. Banyak orang yang seolah-olah tidak setuju atau bahkan menentang itu karena belum tahu, karena tidak tahu bagaimana orang-orang yang di atas ini, keulamaan orang-orang ini dari kapasitas ilmunya. Itu sudah ada orang bergaji ya, agak mengganggu. Baiklah, itu saja bagi teman-teman yang ingin melakukan Maulud Nabi ya, kira-kira analogi atau kiasnya atau dalilnya adalah itu. Jadi kita boleh melakukan Maulud Nabi untuk merayakan hari lahir Nabi karena Nabi sendiri merayakannya. Jangan cari dalil yang spesifik secara tekstual tapi kontekstual, artinya kita berpikir dengan kadar keilmuan yang masih terarah teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.